Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Mas Dr. Saleh Basari dan Kiai kita Ubedillah yang bukan Pak Alwi ya, dan juga host yang sangat keren Mas Yusuf Mars. Siap. Sangat menarik ya perbincangan malam ini terkait dengan munculnya surat edaran 004 dari Panitia Muktamar versi Jatman yang sudah memberikan edaran kepada seluruh idaroh Gusto dan undangan yang lain yang akan mengadakan muktamar pada hari Ahad sampai hari Selasa tanggal 8 sampai tanggal 10 Desember 2024 di Kota Pekalongan. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan sesungguhnya landasan diselenggarakannya muktamar ini adalah dari dua persoalan yang dianggap oleh Jatman sebagai sesuatu yang tidak prosedural, yakni adanya pertemuan di Hotel Bumi Pekalongan pada tanggal 19 September 2024 ya, di mana di situ ada klarifikasi antara PBNU dengan Idaroh Gusto, walaupun ada juga dari Idaroh Aliyah yang datang, dan juga Idaroh Aliyah telah mengirimkan surat perpanjangan pada tahun 2023 ke PBNU, yang mana surat itu oleh PBNU tidak dianggap. Nah, inilah suasana yang sekarang semakin memanas, di mana antara Jatman, ya, Idaroh Aliyah Jatman dalam pimpinan Habib Lutfi ini tidak lagi mengindahkan kebijakan-kebijakan Nahdlatul Ulama sebagai induk organisasinya. Ya, padahal sebagai Banom, Jatman semestinya terikat dengan ketentuan pasal 18 ya, ayat 7 huruf A Anggaran Rumah Tangga NU, dan itu diperkuat pada ketentuan pasal 2 Peraturan Dasar Jatman, di mana kepengurusan Jatman Idaroh Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Nah, ketentuan ini ya sesungguhnya menjadi satu patokan yang harus ditaati oleh Banom manapun. Nah, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan yang ada, keabsahan Jatman ini sudah tidak lagi memiliki legal standing ya. Karena apa? Karena Idaroh Aliyah dalam historinya memang kerap kali melakukan berbagai macam pelanggaran organisasi, dan di situ ketentuan ya pasal 59 angka 1 RTNU, di mana Idaroh Aliyah sebagai Banom dan semua Banom siapapun dia, ketika dia menyelenggarakan muktamar maka dia harus minta legitimasi ke NU untuk keabsahannya. Namun dalam pengakuan oleh PBNU memang Jatman ini merupakan badan otonom yang nyeleneh dan ya nganeh-nganeh ya, dia melakukan langkah-langkah dan pergerakan sesuai dengan kemauannya sendiri, tidak pernah tunduk pada ketentuan Nahdlatul Ulama. Nah, ini diperparah ya dengan upaya melakukan pembuatan AHU pada tahun 2019. Di sini dengan keluarnya AHU nomor 000724 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2019, ini merupakan langkah yang saya kira fatal, di mana dengan penuh kesadaran bahwa Idaroh Aliyah telah melakukan langkah-langkah pembangkangan terhadap Nahdlatul Ulama. Karena apa? Dengan keluarnya AHU nomor 00724 ini sebagai wujud konkret ya dari pembangkangan itu. Karena dengan lahirnya AHU itu, maka berarti Jatman tidak lagi sebagai Banom, dia sudah keluar sebagai entitas tersendiri, sebagai sebuah perkumpulan yang equal dengan Nahdlatul Ulama. Artinya
dari tahun 2019 dia sudah nyata-nyata melakukan pembangkangan dan dia sudah mendeklar diri sebagai perkumpulan. Ini yang saya kira menjadi hal penting dan itu disampaikan dalam rapat Rois Suriah dan Tanfidiyah yang terjadi pada beberapa hari yang lalu. Sehingga banyak hal-hal yang saya kira perlu kita cermati juga. Ya, ini sebagai satu pertimbangan normatif dari NU, di mana banyak fakta-fakta pembangkangan yang dilakukan oleh Jatman, diantaranya adalah dengan keluarnya AHU dan setiap kepengurusan produk muktamar tidak pernah dilaporkan ke PBNU, apalagi minta pengesahan itu tidak pernah. Dan juga ketika 17 September 2022 PBNU mengirimkan surat hasil buku himpunan ya tentang peraturan organisasi hasil Konbes NU NU 2022 ini hanya satu banom yakni Jatman yang tidak merespon dari surat PBNU itu. Itu artinya apa? Memang sudah ada tanda-tanda yang sedemikian terang bahwa memang Jatman sudah siap pasang badan untuk berseberangan dengan induknya yakni Nahdlatul Ulama. Nah, maka rapat harian Suriah Tanfidiyah sudah dengan tegas dan resmi menyatakan bahwa kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman sudah tidak memiliki legal standing untuk melakukan perbuatan hukum apapun. Sehingga surat edaran yang baru saja dikeluarkan kemarin berdasarkan keputusan dan rapat harian Suriah Tanfidiyah, maka surat edaran itu dianggap tidak pernah ada oleh PBNU, ya, karena jelas-jelas bahwa keputusan rapat harian Suriah Tanfidiyah ini berangkat dari fenomena yang berkepanjangan di internal Idaroh Aliyah Jatman. Nah, sehingga dengan mempertimbangkan berbagai dasar apapun ya di mata PBNU bahwa muktamar versi Habib Lutfi yang akan ada di Pekalongan itu tidak memiliki legal standing. Contoh, kalau toh dia harus merujuk pada hasil muktamar ke-12 di Pekalongan, maka otomatis ya karena muktamar ke-12 itu dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 18 Januari 2018, maka di tahun 2023 sudah berakhir masa kepengurusan Jatman. Atau kalau merujuk pada ketentuan AHU 00724, AHU itu keluar pada bulan tanggal 17 Juli 2019, maka otomatis pada bulan Juli 2024 AHU-nya pun telah kedaluarsa. Artinya apa? Bahwa pelaksanaan muktamar Jatman versi Habib Lutfi yang akan diadakan di Pekalongan tidak memiliki legal standing apapun, sehingga secara konstitusional itu ilegal. Saya kira itu sementara Pak Yusuf dari saya. Terima kasih. Oke, jadi apapun yang dilakukan karena pertama AHU berlaku sampai Juli 2024 itu sudah kadaluarsa, kemudian tidak ada legal standing dari PBNU. Apapun pelaksanaan muktamar yang digelar oleh Habib Lutfi tanggal 8 atau 9 dengan produk hukumnya ini tidak memiliki legal standing, kemudian atau tidak sah, atau akan mendeklarasikan ini keluar dari PBNU. Ya, apapun produk hukum dari muktamar versi Lutfi yang akan diadakan di bulan Desember di Pekalongan itu tidak memiliki legal standing apapun, ya. Oleh karenanya, perkumpulan atau pertemuan besok itu bisa dibatalkan demi hukum oleh aparat, ya. Karena apa dasar dia mengadakan pertemuan itu? Ya karena mengumpulkan orang itu harus punya dasar hukum yang kuat. Tidak bisa sembarang kita mengadakan sebuah pertemuan, apalagi ini atas nama organisasi yang namanya Jatman yang masih secara normatif di bawah naungan Nahdlatul Ulama, ya. Sehingga saya punya keyakinan keras ya kalau aparat pemerintah itu tegas dan
tidak terpengaruh oleh kebesaran Pak Lutfi, ini mau tidak mau harus di stop, ya, karena dia tidak memiliki dasar hukum, gitu ya. Oke, saya kira itu, Mas. Oke, implikasinya, Mas Taufik, ini implikasinya bagaimana ketika Jatman versi Habib Lutfi tetap menggelar muktamar? Ya, ini ilegal, jadi harus dibatalkan oleh aparat karena dia tidak punya dasar hukum. Merujuk pada keputusan NU yang tidak bisa, merujuk pada AHU yang dia buat juga tidak bisa. Terus apa legal standing dia mengadakan perkumpulan itu? Ini, maka bagi saya ini jelas sebuah perkumpulan yang tidak memiliki dasar hukum. Ini satu pelanggaran konstitusi, sehingga mau tidak mau aparat harus turun tangan untuk membubarkan pertemuan itu. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dapat berjumpa dengan Yai. Sehat ya, Yai? Ya, alhamdulillah sehat, zahir batin jasmani rohani, Kang. Spesial buat saya mendapatkan kesempatan khusus untuk bisa mewawancarai Yai, khususnya tentang Jatman yang selama ini menjadi sebuah problematika tersendiri, khususnya dalam dunia media sosial, media internet, dan sekarang saya mendapatkan sebuah penjelasan langsung dari Yai. Semoga itu menjadikan sebuah bahan untuk menenteramkan para jamaah yang menjadi pertanyaan. Paling begitu, Yai. Ya, terima kasih, Kang. Tapi saya izin saya menyapa dulu. Oh, silakan, Yai, silakan. Tuhan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salatan wa salama wa ba'd. Para mursyid, para muqaddam, khalifah badal, wahibbin, muridin di seluruh tanah air, baik di Daruh Aliyah, Daruh Wusta, Syu'biyah. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat semua. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai kesehatan jasmani rohani untuk berkhidmat bersama-sama. Betul bahwasanya Jatman, Jamiatul Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, periode 2018 sampai dengan sekarang, ini memiliki surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kita punya nomor AHU 00.7241.AH.01.07 tahun 2019. Alhamdulillah, kalau begitu secara hukum atau di mata hukum, Jatman memiliki badan hukum yang telah resmi. Untuk itu, kembali kepada awal dari rencana di mana pertemuan ini, saya inginkan sebuah jawaban daripada Yai selaku Sekretaris Jenderal Jatman. Pertanyaan-pertanyaan mudah-mudahan menenteramkan daripada permasalahan ataupun informasi yang kadang-kadang membingungkan jamaah. Pertanyaan pertama, Yai, yaitu tentang keberadaan Badan Hukum Jatman. Ya, baik, Kang. Jadi masyarakat tidak usah bingung. Kami bertindak hati-hati. Kami bertindak sesuai dengan pranata yang berlaku. Norma hukum, norma agama, norma sosial, bahkan norma susila. Jadi Badan Hukum di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama dapat memiliki badan hukum sendiri. Namun hal ini harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan perkumpulan PBNU serta peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tentunya. Tidak ada satupun aturan dalam PBNU yang melarang badan otonomnya memiliki akta badan hukum dari Kemenkumham, dalam hal ini Dirjen AHU. Dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama, badan otonom atau disingkat BANOM adalah organisasi yang berada di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang melaksanakan program NU sesuai dengan batas usia, kelompok masyarakat, profesi, dan atau kekhususan lainnya. Seperti Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, begitu juga Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, dan lain-lain. Badan otonom ini biasanya didirikan untuk mengelola kegiatan yang lebih spesifik dan terfokus sesuai dengan karakteristik kelompok yang menjadi anggotanya. Namun, jika badan otonom tersebut ingin memiliki badan hukum, tentu badan hukum sendiri,
misalnya dalam bentuk badan hukum berbadan hukum seperti yayasan atau perkumpulan, hal tersebut dapat dilakukan dengan catatan Baik. bahwa badan hukum tersebut tetap merupakan bagian dari perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan badan hukum yang didirikan oleh badan otonom harus memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mengaturnya tentang struktur, tentang tujuan dan mekanisme organisasi. Tentunya yang sesuai dengan peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan perundang-undangan yang berlaku, serta meskipun badan otonom tersebut memiliki badan hukum sendiri, tetap diperlukan mekanisme Baik. yang menghubungkan badan otonom dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Baik. Tujuannya agar tidak menyimpang dari prinsip dasar Nahdlatul Ulama. Saya tahu, kita menyadari bahwasanya desakan dari Muhibbin Muridin, Betul. mengingat banyaknya di antara mereka yang ingin berjariah, ingin mewakafkan tanahnya atau barang-barang yang lain untuk kemaslahatan umat, harus direspon positif oleh Idarah Aliyah Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Betul. Yang pada akhirnya Idarah Supiyah, Idarah Wusta juga banyak memanfaatkan akte notaris tersebut untuk mengamankan harta kekayaannya, aset-asetnya Jam'iyah tersebut agar tidak disalahgunakan, tidak pindah tangan. Baik. Dengan hadirnya akte notaris tersebut, Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah tentunya hadir melayani kebutuhan kita bersama, kebutuhan umat di tingkat idarah masing-masing. Baik. Yang wusta ya wusta, yang syupiyah, Siap. yang husniyah yang sa'afiyah. Alhamdulillah. Dengan demikian, meskipun badan otonom dapat memiliki badan hukum sendiri, Ya. tetap ada ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan aturan internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan Siap. ini Jatman sudah memiliki itu, Kang. Alhamdulillah. Ya, sudah pasarnya sudah terpenuhi. Jadi dengan diterbitkannya SK Badan Hukum dari Dirjen AHU Kemenkumham Ya. oleh Badan Otonom Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Baik. tidak berarti badan otonom tersebut telah lepas atau keluar dari perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepanjang 4 hal sebagaimana tersebut di atas tadi tidak dilanggar oleh oleh Banom PPNU tersebut, Kang. Baik, oleh Jatman ya. Ya. Siap. Di antara badan otonom PPNU tentunya ada di sana beberapa yang telah memiliki SK badan hukum yang tujuannya yang utama pokoknya biasanya agar dapat mengakses bantuan dana atau kegiatan dari pihak pemerintah atau pihak swasta yang biasanya mempersyaratkan harus berbadan hukum. Oke. Nah, badan hukum mandiri ya. Nah, Jatman misalnya pada tahun 2019 telah memiliki SK badan hukum dari Kemenkumham Republik Indonesia. Siap. Tidak bermaksud untuk keluar dari organ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tetapi ada beberapa alasan yang mendasar. Misalnya untuk memenuhi syarat menjadi badan hukum penerima wakaf. Baik. Melayani kebutuhan idarah wusta, idarah syupiyah, idarah husniyah, sa'afiyah yang akan berkontribusi pada Jam'iyah dengan mengadakan kerjasama, tentu saja bersama dengan berbagai pihak yang mempersyaratkan adanya akte badan hukum tersebut. Tentunya dalam rangka pendirian kantor misalnya, ini penting sekali, Kang, memiliki badan hukum akte notaris ini. Dan itu senyatanya sudah dimanfaatkan. Jadi, alhamdulillah, Jatman juga membutuhkan dan punya badan hukum tersebut. Baik, kalau demikian jelaslah bahwa keberadaan badan hukum itu yang dimiliki oleh Jatman bukan dalam arti keluar dari PBNU. Bukan sama sekali. Tetapi itu merupakan satu kesatuan, hanya saja dalam rangka untuk memiliki mengamankan aset. Mengamankan aset dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi oleh Jatman itu sendiri. Karena tidak mungkin kita ada sebuah aset misalkan lahan, permohonan bantuan. Tentu saja para pihak harus berterima kasih dengan hal kondisi semacam ini. Itu aja, Kang. Siap, jelas. Itu kita pertanyaan pertama, alhamdulillah. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan berikutnya. Terima kasih, Yai. Nanti kita sambung ya, Yai. Boleh, mungkin di lain waktu, Kang ya. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.